Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kita akan sosial eksperimen kepada mahasiswa dan mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentang seberapa tahu sih mereka tentang ziarah kubur. Yuk ikutin kita. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Maaf yang mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dari kelas 1E jurusan Pendidikan Matematika. Nah, aku mau nanya, sebelumnya nama Teteh siapa, jurusan Teteh dari mana, dan dari kelas apa? Perkenalkan, nama saya Eva Nur Fadilah, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 1E. Nah, aku mau nanya nih ke Teteh Eva, sebelumnya Teteh pernah dengar gak sih kata ziarah kubur itu apa? Pernah. Nah, terus sepengetahuan Teteh tentang ziarah kubur itu apa? Ziarah kubur itu termasuk ke dalam amalan untuk mengingat mati dan mendoakan kepada orang yang sudah mati. Nah, tata cara ziarah kubur itu yang pertama niat, yang kedua mengucapkan salam ketika kita memasuki area kubur, dan yang ketiga itu membacakan surah Al-Qad 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Lalu kita harus mempunyai wudhu dan dalam keadaan suci, lalu mendoakan kepada arwah yang sudah meninggal. Terus kita tuh jangan berjalan di atas kuburan. Yang ketiga itu mendoakan. Nah, lengkap banget ya teman-teman penjelasan dari Teh Eva mengenai ziarah kubur. Makasih ya Teh Eva, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya ya. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Febriansyah dari kelas 1E jurusan Pendidikan Matematika. Nah, sebelumnya nama Teteh siapa, dari jurusan mana, dan dari kelas apa? Aku Anissa Fitriwandari dari Manajemen Pendidikan Islam MPI 1D. Oke Teh Anissa, Teteh sebelumnya pernah dengar gak sih dari kata ziarah kubur? Pernah tuh? Nah, sepengetahuan Teteh, ziarah kubur itu apa sih? Setahu saya ya, Ya. ziarah kubur itu mendatangi atau mengunjungi kuburan orang yang sudah meninggal, mau itu teman, saudara, keluarga, ataupun para ulama pun kita bisa mendatanginya gitu. Nah, dengan niatan untuk mendoakan agar mereka diringankan gitu, misalkan siksa kuburnya dan sebagainya. Selain itu juga tujuan buat kita datang ke kuburan itu untuk mengingatkan bahwasanya kita juga akan ada di posisi yang sama gitu. Mungkin ya. Nah, jelas ya menurut Teh Anissa tentang ziarah kubur. Terima kasih ya Teh Anissa, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kenalin, aku Muhammad Febriansyah dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 1E. Nah, aku mau nanya nama Akang siapa, terus dari jurusan apa, fakultas apa, dan kelas apa? Akang duluan. Oke, perkenalkan nama saya Hanif Arhamunadi, saya dari Fakultas Sains Teknologi jurusan Matematika. Saya kenalin, saya Muhammad Zikri, biasa dipanggil Zikri. Saya sama ya dari Matematika Fakultas Saintek juga. Kenalkan, nama saya Raffi Muiz Maulana Muhammad dari jurusan Matematika Saintek. Sama ya jurusannya. Nah, aku mau nanya, Akang pernah dengar gak sih kata ziarah kubur? Kalau secara umum sih saya pernah ya, Mas. Oh, jelas pernah ya, karena ruang lingkup agama. Pasti pernah. Pernah ya. Nah, aku mau nanya juga, sepengetahuan Akang-akang di sini tentang ziarah kubur itu apa? Dimulai dari Akang. Kalau sepengetahuan saya ya, ziarah kubur itu kayak kita bertamu ke orang yang sudah meninggal dan ya kita mendoakan orang yang sudah meninggal juga. Menurut Akang? Jadi kalau sepengetahuan saya, ziarah itu ada dua makna. Pertama dari segi pandang agama dan segi pandang bahasa. Kalau dari bahasa itu artinya berkunjung ke tempat yang spiritualisme gitu. Sekiranya itu tidak ada dalam bentuk nyata ya. Sedangkan kalau dari segi agama itu berkunjung kepada makam. Kalau dari Akang sendiri gimana? Menurut saya mah itu mengunjungi sebuah makam untuk mendoakan mayat itu agar damai dan Jelas ya, secara garis besarnya menurut Akang-akang di sini tentang ziarah kubur. Makasih ya Kang, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Kang. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Febriansyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika kelas 1E. Kita kenalan dulu ya, dari nama, kelas, jurusan, sama fakultas. Dimulai dari Akang nih. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Rahmadani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 1A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpan Saipolo. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas kelas 1A, semester 1. Saya Muhammad Akmal Fadilah dari Prodi Hubungan Masyarakat, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas 1D. Aku mau nanya, Akang-akang di sini udah pernah dengar belum sih kata ziarah kubur? Sudah sering. Sering sih. Sudah. Sudah ya, sudah pernah semua. Sudah. Nah, aku mau nanya, sepengetahuan Akang-akang di sini tentang ziarah kubur itu apa sih? Dimulai dari Akang. Kalau menurut saya sih ziarah kubur itu bukan hanya kayak kita datang ke makam gitu ya, tapi kita datang ke makam itu sebagai beribadah juga. Jadi kita tuh kayak mengingat bagaimana kematian gitu. Jadi bukan hanya buat berdoa, tapi kalau berdoa buat ke makam itu bisa di mana aja gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai kita ibadah untuk mengingat kepada kematian, seperti itu. Dari Akang ini. Oke, baik. Terkait ziarah kubur, saya teringat bahwasanya secara histori sejarah Baginda Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan tentang ziarah kubur kepada para sahabat yang memang meninggal dalam peperangan. Nah, terkait ada dalil yang mengatakan irhamu mautakum bidu'a wasodakoh. Jadi cintailah, sayangilah orang-orang yang meninggal itu dengan berdoa dan sodako. Dan salah satu cara untuk kita bukti atau dalam doakan orang yang meninggal itu ialah dengan berdoa, yaitu berziarah kubur. Jadi sepengetahuan saya tentang ziarah kubur itu hukumnya sunnah dan jawaz, diperbolehkan, tidak ada hal yang mengharamkan atau membid'ahkan dalam ziarah kubur. Demikian. Terima kasih. Mungkin saya juga sama ya, ziarah kubur tuh tidak bid'ah menurut saya karena sunnah. Karena memang orang meninggal tuh tidak ada harapan kembali untuk menerima pahala-pahala kecuali berdoa. Mungkin dari saya cuma segitu aja yang komplitnya. Jelas ya teman-teman semuanya dari ketiga Akang ini semua tentang ziarah kubur. Makasih ya Kang, maaf mengganggu waktunya. Alhamdulillah, ternyata banyak ya yang sudah tahu secara garis besar tentang ziarah kubur. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Pengertian ziarah kubur. Ziarah dalam bahasa Arab diambil dari kata zayaro, yazuru, idharo, yang artinya menziarahi dan mengunjungi. Dalam etimologi, ziarah kubur artinya adalah mengunjungi kuburan secara sengaja. Sedangkan dalam terminologi syariat Islam, ziarah kubur mengunjungi kuburan dengan niat mendoakan para penghuni kubur dan memperoleh pelajaran dari keadaan mereka. Ziarah kubur artinya mendatangi atau menziarahi kuburan seseorang, baik kubur kerabat atau para waliullah ulama salaf solihin yang telah meninggal dunia, dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran bagi penziarah bahwa tidak lama lagi ia juga akan menyusul menghuni kuburan. Sehingga dengan ziarah kubur dapat mempersiapkan diri serta membekali diri dengan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur menurut Iyad adalah mengunjungi pemakaman dengan niat mendoakan para penghuni kubur serta mengambil ibroh darinya. Tujuan ziarah kubur. Ziarah kubur menurut Islam bertujuan untuk mengingatkan manusia akan keniscayaan mengalami kematian. Awalnya ziarah kubur dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena keimanan umat muslim masih lemah. Setelah akidah umat muslim menjadi kuat, ziarah kubur diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum ziarah kubur adalah sunnah dan mubah. Ziarah kubur hanya dilarang kepada wanita yang suka menjerit dan menangis berlebihan di kuburan. Larangan lainnya adalah menziarahi kuburan yang dianggap keramat. Sejarah ziarah kubur. Pada masa Nabi Muhammad, ziarah kubur merupakan suatu urusan yang ketentuannya telah berubah. Pada masa awal kenabian Muhammad dan penyebaran Islam, ziarah kubur merupakan praktik yang dilarang.
Namun, ketentuan ini kemudian berubah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Pada masa awal Islam, kondisi keimanan kaum muslimin masih sangat lemah. Selain itu, pada masa awal penyebaran Islam, bangsa Arab secara sosial masih menganut kepercayaan kepada para dewa. Nabi Muhammad khawatir bahwa umatnya akan menyembah kuburan jika ziarah kuburan diizinkan pada masa itu. Setelah akidah umat muslim telah kuat, ziarah kubur diperbolehkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Selanjutnya ada hadis tentang ziarah kubur, yaitu An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zurul kubur fa innaha tudakkarukumul akhirah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziarahilah kuburan karena kunjungan itu mengingatkan kalian akan akhirat. Awal mula ziarah kubur sehingga menjadi tradisi. Tradisi keagamaan ziarah kubur bagi umat Islam di Indonesia hampir setiap datangnya bulan Ramadan dan awal bulan Syawal melakukan ziarah kubur. Secara hukum, ziarah kubur pada bulan Ramadan secara khusus tidak disunatkan atau diwajibkan, sehingga apabila ingin berziarah kubur pada bulan Ramadan tidak dilarang. Ziarah kubur bisa dilakukan dengan mengunjungi makam-makam keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, ulama, wali, dan juga makam para nabi. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ziarah kubur dimaknai secara kreatif oleh umat Islam karena pada ziarah kubur menunjukkan dua nilai yang muncul, yaitu nilai didaktis dan sosial. Sejarah pada permulaan Islam di mana umat Islam pada waktu itu masih berbaur dengan praktek kebudayaan jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam yang masih baru. Setelah akidah umat Islam semakin kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, ditunjang dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang semakin banyak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantu umat Islam untuk mengingat saat kematiannya dan memperkuat imannya. Awal mula ziarah kubur sehingga menjadi tradisi. Di Indonesia sendiri, masyarakat muslim melakukan ziarah kubur di bulan Ramadan dengan berbagai macam tujuan. Antara lain ada yang rutin sebulan sekali setiap malam Jumat Kliwon ke makam orang tua untuk berkirim doa. Ada juga yang pada bulan-bulan tertentu secara rombongan berziarah ke makam para wali dan kiai. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nashwaihul Ibad yang diambil dalam buku 4 motivasi ziarah kubur menurut Syekh Nawawi Banten menuturkan ada beberapa motivasi orang melakukan ziarah kubur, di antaranya mengingat mati dan akhirat. Ziarah ini bisa dilakukan dengan hanya melihat kuburan tanpa harus tahu siapa yang bersemayam di dalam kuburan. Bahkan kuburan orang kafir sekalipun bisa menjadi sarana untuk menjadikan mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Motivasi ini menurut Syekh Nawawi disunahkan bagi setiap orang muslim. Tentunya kuburan yang dikunjungi merupakan makam orang muslim siapapun. Di Indonesia, masyarakat kampung di beberapa daerah memiliki budaya pada waktu-waktu tertentu. Biasanya menjelang Ramadan, berkumpul di satu komplek pemakaman untuk bersama-sama mendoakan ahli kubur yang ada di komplek tersebut. Kegiatan semacam ini lazim disebut dengan nyadran. Nah, selanjutnya kita akan membahas adab melakukan ziarah kubur. Adab ziarah kubur sendiri antara lain, yang pertama, ketika kita memasuki area kuburan, disunahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan mengucapkan, yang artinya semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para kubur dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kamu sekalian dari siksa. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu yang kedua, tidak duduk di atas kuburan.
serta tidak menginjaknya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya janganlah kalian sholat memohon dengan pada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga, tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya yang berniat untuk bertakarub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengajarkan kita tawaf untuk mengelilingi Ka'bah, karena bukan untuk tawaf mengelilingi kuburan. Nah, lalu selanjutnya tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit meskipun dia seorang nabi ataupun wali, sebab hal itu itu termasuk perbuatan syirik. Nah, lalu yang terakhir, disunahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Dan yang terakhir, ada penyalahgunaan ziarah kubur. Ada sebagian orang yang menyalahgunakan ziarah kubur seperti meminta doa kepada orang yang sudah mati, lalu memberi sesembahan, dan yang terakhir, mendatangkan paranormal atau ahli sihir. Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wal auladihi wa dzurriyyati wal ashabihi sallallahu lahum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana an kulli sahabati rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa taghriqu biha babas sari wa ta'sir wa taqulu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang ziarah kubur. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.